Dikisahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad di zaman Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada seorang kaya di zaman beliau pergi ke Mekah dengan membawa uang tunai yang banyak. Sampai di Mekah, orang kaya ini bingung kalau dia ibadah haji dengan memegang dan membawa uang yang banyak, takut uangnya hilang. Akhirnya ini orang kaya bertanya kepada penduduk Mekah, di mana tempat penitipan yang aman dan amanah. Kata orang Mekah, ada. Kau titipkan uangmu kepada Fulan bin Fulan, dia ustadz ahli ibadah dan terkenal amanah semekah. Akhirnya orang kaya ini ke rumah Pak Ustadz itu, yang terkenal amanah, yang terkenal ahli ibadah, ustadz juga. Kata orang kaya, Pak Ustadz, saya ke rumah antum, ke rumah panjenengan, mau nitip uang saya karena panjenengan terkenal paling amanah semekah. Disimpan oleh ustadz itu. Dan akhirnya orang kaya ini melaksanakan ibadah hajinya. 10 hari setelah melaksanakan ibadah haji, sebelum dia pulang ke negerinya, dia mengambil uang yang dia titipkan kepada salah satu ustadz yang terkenal amanah semekah itu. Sampai depan rumahnya, diketok pintu rumahnya, yang keluar putranya atau anaknya. Kata orang kaya, saya ingin jumpa dengan ayahmu, saya ingin mengambil uang yang saya titipkan kepada ayahmu 10 hari yang sebelumnya. Kata anaknya, maaf, 2 hari kemarin ayah saya sudah meninggal dunia, dan ayah saya tidak ada memberitahu di mana ayah saya menyimpan barang-barang titipannya, karena ayah saya terkenal paling amanah semekah. Orang kaya ini bingung, dia mengambil uangnya nggak bisa, anaknya pun nggak tahu di mana almarhum ayahnya menyimpan barang titipan. Akhirnya orang kaya ini bingung, berjumpa dengan satu orang soleh. Dia curhat kepada orang soleh ini. Kata orang soleh, jangan bingung, saya kasih kau solusi, saya kasih kau jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Kata orang soleh ini, di dunia ada 2 sumur yang sangat terkenal. Yang pertama ada namanya Bi'ir Zamzam, sumur Zamzam ada di Mekah. Yang kedua ada namanya Bi'ir Burhut, sumur Burhut yang ada di Yaman. Kalau sumur Zamzam, di situ adalah sumur berkumpulnya para arwah yang matinya husnul khotimah. Sedangkan sumur Burhut yang ada di Yaman, itu adalah sumur tempat berkumpulnya para arwah yang matinya su'ul khotimah. Kalau memang orang yang terkenal amanah itu orang ahli ibadah, paling amanah semekah, insya Allah matinya husnul khotimah, rohnya ada di sumur Zamzam. Saya kasih izin kau, jam 12 malam kau pergi ke sumur Zamzam, minta bantuan dan doa kepada Allah, kemudian panggil namanya di sumur itu, insya Allah akan menjawab, dan kau tanya di mana uangmu disimpan. Jam 12 malam ini orang kaya pergi ke sumur Zamzam. Sampai di sumur Zamzam dipanggil nama rohnya, sekali nggak ada jawab rohnya. Dipanggil lagi 2 kali nggak ada jawab. Sampai datang waktu subuh dipanggil nggak ada jawab. Kembali lagi kepada orang soleh. Kata orang kaya, wahai ustadz, wahai kiai, sudah saya laksanakan, sudah saya panggil namanya di sumur Zamzam, nggak ada jawab. Kata orang soleh ini, innalillah, kalau rohnya tidak menjawab di sumur Zamzam, berarti roh itu ada di Yaman di sumur Burhut. Sekarang kau pergi ke Yaman, cari sumur Burhut. Ketika kau dapat sumur Burhut, panggil nama rohnya, dijamin dia akan jawab, tanya uangmu di mana. Ini orang kaya pergi ke Yaman, sampai di Yaman mencari sumur Burhut. Jam 12 malam dipanggil nama ruhnya di lubang sumur Burhut. Subhanallah, sekali dipanggil menjawab rohnya. Ditanya oleh orang kaya ini, ya fulan, ustadz, kau simpan mana uang saya, dan kau simpan mana barang titipan yang mereka titipkan kepadamu? Kata ustadz ini, saya simpan semua barang titipan di rumah belakang, di belakang rumah saya 5 meter, saya pendam ke bawah 5 meter. Kau sekarang kembali ke Mekah, salam kepada anak saya, barang titipan termasuk uangmu saya simpan di sana semua. Ini orang kaya senang mendapatkan jawaban karena dia bisa mengambil uangnya. Sebelum keluar dari kawasan sumur Burhut, orang kaya ini bertanya kepada ruhnya, wahai ustadz yang terkenal amanah, kenapa ruhmu ada di sumur Burhut? Engkau kan terkenal amanah semekah, ahli ibadah, engkau ustadz, tapi kenapa ruhmu ada di sumur Burhut? Bukankah ruhmu ada di sumur Zamzam?
kata ruhnya mengatakan, betul, saya ahli ibadah, saya amanah se-Mekah, tapi saya mempunyai satu maksiat belum sempat saya tobat. Maksiatku, innali ukhtun faqirah hajjartuha. Saya punya maksiat, saya punya saudara perempuan miskin, minta terus kepadaku, aku benci. Akhirnya aku putus tali silaturahmi dengan dia. Belum sempat tobat, aku dicabut nyawaku oleh Allah sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mana ibadahnya, mana ilmunya, mana amanahnya? Tapi kalau sudah mempunyai hati yang kotor, penuh dendam, penuh benci, mutus tali silaturahmi, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah, matinya su'ul khotimah meskipun mati di depan Ka'bah. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat bait. Bapak Kincen mana? Pak Kincen ya? Oh ini baju hijau, pantesan semangat banget, mempunyai cucu. Juga Ibu Milah, anak beliau, putri beliau, Neng Vivi dan Abang Bila. Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita tuh, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi nggak sayang, betul. Dia mau pergi kemana bodoh amat, dia mau tidur di mana bodoh, urusan dia. Nah mudah-mudahan kita hilang ganti musim kondangan. Banyak musim kondangan, banyak. Kalau orang udah punya mantu belum? Bongkar lipik, tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Suaminya berangkat, enggak ada. Cium tangan suami enggak? Ada, udah berangkat. Benar. Alhamdulillah, ini namanya istri-istri yang solehah. Mudah-mudahan semuanya istri yang solehah. Di depan kita nih Pak Lurah, Pak Sekel, Pak RW, Pak Ketua LVM, mudah-mudahan suami-suami yang soleh. Amin. Ibu tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Nggak pernah tahu? Saya kasih tahu. Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusul tetap di rumah. Setuju Bu? Oh. Tadi kalau berangkat ngapain? Cium tangan. Saya mau tanya nih, ibu-ibu punya dosa nggak sama suami? Banyak. Suami punya dosa nggak sama istri? Enggak. Enggak, suami yang soleh. Bulurah. Dikira-kira Pak Haji punya dosa nggak sama Ibu Lurah? Yang namanya manusia, lurah punya dosa sama warganya, betul? Warga punya dosa sama lurahnya. Jamaah, murid punya dosa sama ustaznya. Ustaznya punya dosa sama muridnya, betul? Pernah nggak lihat orang salam bolak-balik? Pernah? Yang ini dicium, yang ini dicium, betul? Jadi kalau ada santri, murid cium tangannya yang namanya punggungnya gurunya atau suaminya, artinya apa? Istri minta ridho suami. Lalu berbisik-bisik di dalam setiap dada manusia. Nah, karena itu jangan heran, sholat rokaatnya lupa, ngaji ngantuk, baca Quran pengen buru
Guru, ayo saya tanya, lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Ngantuk nggak megang HP? Hah? Lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Pegel nggak buka HP? Enggak, betul. Nonton bola, perpanjangan waktu hampir 2 jam, capek nggak? Pegel nggak? Enggak. Nonton hiburan nyampe jam 11 malam, nyampe jam 12 malam, orang mampu untuk hiburan, betul. Tapi yang namanya ngaji, baca Quran, mata ngantuk, bibir pegel. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah enggak ada 7 bulan tidak begini, betul. Cuma ada di surat-suratnya jika ada kesalahan atau kekeliruan di dalam pembicaraan ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hantui selalu terbawa mimpi, hidup jadi gelisah, tiada ketentraman jiwa. Istighfar dan doa selalu ku panjatkan, hanyalah padamu Tuhan. Semoga kau kabulkan agar tiada lagi beban. Andai kering air mata, semua tercurah. Sungguh aku takkan bosan, mohon pengampunan. Dosa yang menghantui selalu terbawa mimpi, hidup jadi gelisah, tiada ketentraman jiwa. Wahai
yang Maha Satu, hanya Engkaulah Tuhan, tanpa sekutu dan tiada tandingan. Rabbana, 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 ya Rabbana. Segala yang di langit, segala yang di bumi, semua bertasbih mensucikanmu. Rabbana, Rabbana, Rabbana,